sebesar-besarnya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa kembali bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya untuk kepentingan yang sangat agung, yaitu dalam rangka menegakkan salat subuh secara berjamaah, kemudian diikuti dengan kajian ilmiah. Kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dan kelak akan menjadi bekal bagi kita semua pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang dihormati rahimani wa rahimakumullah. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, anna rajulaini min baniyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Beliau bercerita, ada dua orang dari kabilah Bani datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang, Pak? Dua. Wa kana islamuhuma jami'an. Mereka berdua masuk Islam pada waktu yang sama, berbarengan. Lalu beliau mengatakan, fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Namun kata beliau, salah satu dari mereka lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada satunya. Fawazal mujtahidu minhuma fastushhida. Lalu yang lebih sungguh-sungguh beribadah tadi mengikuti perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fastushhida, lalu beliau mati syahid. Tsumma makathal akharu ba'dahu sanatan tsumma tufiya. Lalu yang satunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang lebih panjang, 1 tahun lebih panjang daripada orang yang pertama yang mati syahid tadi. Kemudian wafat. Lalu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Kata beliau, fara'aitu fil manam. Suatu malam aku bermimpi. Yang mimpi siapa ini, Pak? Talhah. Talhah bermimpi. Baina ana 'inda babil jannah. Ketika aku berada di depan pintu surga. Jadi beliau mimpi, beliau ada di depan pintu surga. Idza ana bihima. Ternyata aku bersama keduanya. Jadi bertemu dengan dua orang tadi yang masuk Islam bareng. Yang pertama mati syahid, yang kedua mati di atas ranjang atau kasur. Talhah bertemu dengan mereka berdua di depan pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannah. Tiba-tiba ada sosok yang keluar dari surga. Fa adina lilladzi tuwfiya al-akhira minhuma. Maka sosok ini mengizinkan orang yang mati di atas kasur tadi, Pak, untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Berarti lebih dulu mana? Yang mati syahid atau yang mati di atas kasur? Yang mati di atas kasur lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang mati syahid. Summa kharaja, kemudian sosok itu keluar kembali. Fa'adzina lilladzi istushhida, lalu mengizinkan orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Jadi masuknya lebih lambat daripada orang yang mati di atas kasur tadi. Tsumma raja'a ilayya faqala, lalu sosok itu keluar lagi. Faqala, lalu mengatakan kepada saya, yaitu kepada Talhah bin Ubaidillah, irji, wahai Talhah, kembalilah. Maksudnya kembalilah ke dunia.
fa innahu lam yakni laka ba'du, karena sekarang belum waktumu untuk wafat. Maka Tolhah bangun lagi Pak di pagi hari, karena ini malam dia mimpi. Lalu beliau mengatakan fa asbaha Tolhah yuhadditsu bihin nas. Di pagi hari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan tentang mimpinya kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Fa'ajibu lidzalik, maka para sahabat radhiyallahu anhu merasa heran, kaget para sahabat radhiyallahu anhu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu al-hadits, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan mimpinya Tolhah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon mimpinya Tolhah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Min ayyi dzalika ta'jabun, wahai para sahabatku, apa yang membuat kalian heran? Kenapa kalian kaget? Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala al-akhiru al-jannata qablahu. Wahai Rasulullah, kok bisa orang yang mati di atas ranjang lebih dulu masuk surga daripada orang yang mati syahid? Itu yang membuat para sahabat radhiyallahu anhum heran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Wahai para sahabatku, bukankah orang yang mati di atas kasur tadi umurnya lebih panjang berapa tahun? 1 tahun dibandingkan orang yang mati syahid. Qalu bala, maka para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, benar wahai Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa adraka ramadhana, orang yang mati di atas kasur tadi lebih banyak mendapatkan Ramadan daripada orang yang mati syahid. Lalu apa yang dia lakukan pada bulan Ramadan? Fasoma, maka pasti dia puasa Ramadan. Bukan hanya itu kata beliau, bahkan dalam waktu 1 tahun, wasalla kada wa kada min sajdatin fi sa'ah, orang yang mati di atas kasur tadi melakukan sholat, melaksanakan sujud dengan jumlah yang lebih banyak daripada orang yang mati syahid. Jadi puasa Ramadannya lebih banyak, sujudnya juga lebih banyak. Maka orang yang mati di atas ranjang tadi kemudian mengungguli orang yang mati syahid. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, bala, benar wahai Rasulullah, dia lebih banyak puasanya, dia lebih banyak apa yang tadi? Sujudnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ada pesan tersirat dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang-orang yang bisa mengungguli orang yang mati syahid. Mungkin orang yang sekarang perang di Palestina, ada orang-orang yang lebih unggul daripada mereka. Siapakah dia? Orang yang lebih banyak bertemu dengan bulan Ramadan dan orang yang lebih banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti hadis ini, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardi. Sungguh kata beliau, antara mereka berdua yang mati syahid sama yang mati di atas kasur tadi Pak, jaraknya di surga lebih jauh. Bukan antara lagi, tapi abad, lebih jauh daripada langit dan bumi. Yang di langit siapa Pak berarti? Yang mati di atas kasur. Yang lebih jauh dari antara langit dan bumi, maksud bumi lebih jauh lagi Pak, di bawah lagi, yaitu siapa? Orang yang mati syahid. Ini bahasa kias bahwa orang yang banyak puasa Ramadannya, orang yang banyak sujudnya bisa jadi mengungguli orang-orang yang mati syahid. Apa pesannya? Mari Bapak Ibu sekalian, kita syukuri. Itu yang pertama. Kita bertemu dengan bulan Ramadan ini termasuk kenikmatan yang sangat istimewa, kita syukuri. Lalu setelah itu, bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita serius berpuasa. Puasa lisannya,
puasa hatinya, puasa pikirannya dari hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian jangan lupa, seburuk apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita, selama di dalam hati kita ada rasa takut untuk meninggalkan sholat. Meskipun kalau maksiat dia tak takut Pak, tapi urusan sholat dia takut. Selama di dalam hati kita tidak ada rasa berani untuk meninggalkan sholat, rasanya kalau meninggalkan sholat ada sesuatu yang mengganjal, dia takut. Maka percayalah, suatu hari nanti, satu masa nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada diri kita yang semakin jauh dari Allah, "Mas, sudah stop. Kamu mau sampai kapan jauh dari Allah?" Allah akan mengatakan seperti itu, Pak. Mengilhamkan kepada orang itu untuk berhenti dari maksiat yang dia lakukan suatu saat nanti. Kenapa? Karena itu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala menjawab Fatihah yang kita baca setiap sholat. Di dalam Al-Fatihah ada satu doa yang kata para ulama, doa ini adalah doa yang paling utama karena yang ngajari Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk membacanya setiap sholat minimal sehari semalam 17 kali, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka jangan pernah tinggalkan sholat, Pak. Kami sering berpesan kepada santri-santri kami, Mas, di luar sana kalau antum sudah capek belajar, bebas di luar, bebas. Bisa megang HP. Rata-rata Pak, alasan santri itu ingin keluar, bukan A, bukan B. Intinya apa? Pingin megang apa? HP. Satu. Yang kedua, kadang-kadang orang tua kalah dengan siapa? Anaknya. Yang ketiga, ingin naik motor Pak, keliling. Intinya itu. Artinya Pak, dia sudah malas untuk belajar. Nah, ketika saya mendapati beberapa santri seperti itu, ya saya sampaikan, Mas, beberapa waktu yang lalu, di luar itu berat. Jangan kira hidup di luar itu mudah. Kalau pian jauh dari Allah, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Sudah dibaca. Susah Pak, dulu mereka sedekah, dulu mereka puasa sudah susah. Apalagi di zaman ini. Minimal saya bilang itu, jenengan jangan tinggalkan apa? Sholat, itu saja. Karena apa? Karena orang yang tidak meninggalkan sholat Pak, ada satu titik nanti dia kemudian diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mas, sudah, kamu sudah terlalu jauh, sudah terlalu banyak durhaka kepada orang tua, sudah terlalu banyak ya berleha-leha menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sudah cukup." Itu bagi orang-orang yang tidak meninggalkan apa? Sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo ya, terutama pada bulan Ramadan ini manfaatkan beberapa hari lagi, insya Allah ya, kita bertemu dengan Idul Fitri ya, 1 Syawal. Sebelum itu datang, sebelum kita nulis status Ramadan telah berlalu ya, kemudian nangis-nangis di status. Nah, sekarang waktunya Pak, waktunya untuk kita manfaatkan sisa-sisa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan menemui rintangan, itu pasti. Jadi tidak hanya semangat di awal. Kalau bahasa kita semangat tai ayam Pak, panasnya cuma di awal, oh nggak bisa. Istiqomah itu perlu, dan untuk istiqomah kita harus benar-benar memahami gimana cara istiqomah. Kalau tidak Pak, sulit kita untuk istiqomah. Makanya kalau jenengan tahu, ada ulama itu bertahun-tahun ya di Masjid Nabawi Pak. Dengarkan setoran santri itu saja, kok bisa istiqomah? Ada seorang ulama besar Pak, abahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr, namanya Syekh Abdul Muhsin. Beliau itu ngajar hadis Pak sampai kata kutubus sittah berkali-kali. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, ulang lagi Bukhari, Muslim, begitu Pak. Bertahun-tahun, puluhan tahun beliau kok bisa istiqomah. Sedangkan kita kadang-kadang baru baca hari ini 1 juz, besok nggak baca lagi, besoknya semakin jauh.
Bahkan sampai Ramadan berikutnya nggak baca Quran lagi. Kenapa belum bisa istiqomah? Ternyata ada rahasianya, Bapak Ibu sekalian. Rahasia yang pertama, para ulama rahimahumullah, mereka menganjurkan kita semua untuk selalu menjadikan hadis yang nanti akan kita bacakan di depan kelompok mata kita. Jadikan hadis ini sebagai pedoman, penyemangat, motivasi untuk kita semua. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, berarti hadis ini sahih, rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Yukta bi'an'ami ahli dunia min ahli nar fayusbahu fin nari sabah. Akan didatangkan penduduk neraka yang dulu ketika di dunia mendapatkan fasilitas yang paling luar biasa, mendapatkan nikmat yang paling banyak. Segala fasilitas Allah berikan kepada orang ini di dunia. Allah datangkan orang ini pada hari kiamat. Tapi orang ini, Bapak Ibu sekalian, ditakdirkan menjadi ahli neraka. Jadi di dunia orang ini Masya Allah dapat kenikmatan yang sangat banyak, fasilitas yang sangat lengkap, tapi di akhirat ditakdirkan masuk neraka. Lalu apa kata beliau? Fayusbahu finnari sabah. Orang ini Pak dicelupkan ke dalam neraka dengan 1 kali celupan. Berapa kali? 1 kali. Ibarat begini Pak, dipegang kepalanya Pak, masukkan sebentar, diangkat lagi 1 kali. Dimasukkan ke dalam api neraka dengan 1 kali celupan. Tsumma yuqalu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan meskipun hanya sedikit? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan meskipun hanya sebentar? Kira-kira jawabannya apa Pak? Dulu di dunia, wah, apapun dia bisa. Tapi ketika di akhirat sebentar saja dia dimasukkan dengan 1 kali celupan, diangkat lagi. Kemudian Allah bertanya, kamu pernah merasakan nikmat atau tidak? Lalu orang ini mengatakan, jangan jenengan yang jawab ya. Takutnya ya semoga kita dihindarkan dari perbuatan orang ini, ya, kita dihindarkan dari takdir seperti ini. Lalu dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, demi Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan ya Allah, meskipun hanya sebentar, meskipun hanya sedikit. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Padahal di dunia Pak, luar biasa. Sekarang kenikmatan paling tinggi di dunia apa Pak? Yang paling tinggi di dunia ini apa kenikmatan? Orang yang paling kaya di dunia punya pulau Pak, punya pulau, punya jet pribadi, gonta-ganti perempuan, mungkin seperti itu Pak. Itu orang yang paling nikmat di dunia. Kemudian ketika di akhirat ditanya, pernah merasakan kenikmatan? Tidak pernah. Hanya sekali apa tadi? Celupan di neraka. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang sebaliknya, kebalikannya. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang dulu di dunia termasuk yang paling sengsara. Sejak lahir Pak sudah perang. Sejak lahir belum pernah merasakan nikmatnya perdamaian, nikmatnya ketenangan. Selalu mendengarkan bunyi bom terus itu setiap hari. Mungkin belasan tahun, mungkin yang sekarang di Gaza itu umurnya sudah 30 tahun, dari dulu tidak pernah merasakan kenikmatan. Lalu Allah takdirkan orang ini masuk surga. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Lalu ia dimasukkan ke dalam surga dengan sekali masuk saja, dengan sekali celupan, masukkan, keluarkan. Tidak perlu lama-lama Pak, sekali saja, kemudian dikeluarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan meskipun hanya sebentar? Apakah engkau pernah
Ibu sekalian, ketika ada bisikan, sudah mas, capek, kemudian kita mendengarkan hadis ini Pak, semangat itu balik. Karena letih kita di dunia ini hanya sementara. Capeknya kita di dunia ini hanya sementara. Kemudian ketika kita bermaksiat, kita mendengarkan hadis ini, kita jadikan hadis ini pedoman, kita ingat hadis ini, maka insya Allah maksiat itu akan kita tinggalkan. Karena bisikan itu ada terus Pak. Bisikan dari malaikat, bisikan dari iblis dan bala tentaranya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, manusia itu setiap hari akan berperang. Berperang dengan apa? Dengan bisikan malaikat dan bisikan iblis. Ini Pak. Coba tadi jam 4 alarm berbunyi Pak. Di situ ada berapa bisikan? Pasti ada 2. Yang pertama, bisikan mengatakan kepada kita sudah bangun malam, mumpung ini waktu-waktu diijabahkan doa sepertiga malam terakhir. Kemudian bisikan satunya mengatakan masih lama, masih panjang, azan masih 1 jam lagi, aman. Akhirnya bangun-bangun jam berapa? Nah, jam 6, jam 7, kadang jam 8. 2 bisikan itu Pak akan selalu ada. Akan selalu ada. Saya sering sampaikan Pak, ada beberapa santri kami itu potensi hafal Quran Pak. Saya sampaikan di awal, Mas, sekarang kamu sudah sampai 15 juz. Bisikanmu 1 saja. Saya mau lanjut SMK Telkom IT. Nah, dia begitu Pak kemarin. Atau saya mau hafal Quran, itu bisikan. Kalau Allah menakdirkan Anda hafal Quran, pasti Anda akan lanjut. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan Anda hafal Quran, ya monggo, pilihan ada di tangan Anda. Kalau kata Pak Anies, kita sekarang ada di persimpangan. Ada di mana? Di persimpangan. Bisikan itu akan selalu ada. Ada juga Pak, santri saya itu baru sampai juz 5, nggak tak luluskan, bacaannya masih amburadul kurang. Pas nyetor juz 5 itu kurang, lancar tapi bacaannya nggak konsisten. Saya nggak luluskan, meraju. Saya mau pindah aja yang cepat pokoknya, pengen pindah yang hafalnya cepat, hafal buang, selesai juz 3 Pak, 30. Dia nggak kuat dengan 1 kali duduk 1 juz, nggak ada salah hafalan tuh nggak kuat. Akhirnya saya sampaikan, ya monggo, antum mau keluar gambarnya seperti ini, banyak di luar, cepat hafal. Tapi ketika ditanya sudah berapa? Sudah 30. Coba Pak, sebutkan hafalannya, nggak berani Pak. Karena hafal apa? Buang. Jangankan sebutkan hari ini, dia sendiri nggak bisa mengukur dirinya. Kapan beraninya? Nggak tahu. Kenapa? Ya hafal buang. Masih penting, insya Allah 1 bulan lagi saya siap. Oh, itu luar biasa. Nah, setiap kita pasti ada bisikan itu Pak. Akhirnya Pak, santri itu mengatakan, oke Ustaz, saya sabar sudah, sabar. Alhamdulillah sekarang sudah 20 juz. Ya, sudah berapa? 20 juz. 4 tahun Pak 20 juz. Sedangkan di luar kadang 1 tahun bisa 30 juz. Jadi 4 tahun sekarang sudah sampai surah Maryam. Surah apa? Maryam atau Toha. Nah, bisikan itu Pak akan selalu ada pada diri kita. Termasuk kita sebagai orang tua. Pengennya begini, pengennya begitu. Maka tugas kita, Bapak Ibu sekalian, agar tepat dan bijak pilihan kita, coba dibongkar. Kira-kira ini bisikan iblis atau bisikan malaikat. Jadi kita harus bisa membongkar itu supaya istiqomah. Tadi alarm jam 4 bangun harusnya Pak. Kemudian ada bisikan, Mas masih lama. Itu bisikan siapa kira-kira? Iblis. Tapi kalau Mas bangun, mumpung ini waktu diijabahkan doa sepertiga terakhir malam, itu bisikan siapa? Malaikat. Oh, yang benar yang malaikat. Bangun dia Pak. Karena dia membaca pikiran-pikiran itu, membaca bisikan-bisikan itu. Dia bangun. Sehingga jemaah dirahmati Allah, salah satu di antara cara istiqomah adalah selain daripada kita menaruh
meletakkan hadis yang tadi kita baca di depan pelupuk mata kita tentang kesengsaraan, tentang kenikmatan di dunia itu hanya sementara, sedangkan di akhirat itu abqa, lebih kekal. Maka yang kedua, kita harus pintar-pintar membongkar pikiran-pikiran setan. Harus itu Pak. Itu yang disebut dengan jihad. Jihad melawan pikiran apa? Setan. Setiap hari. Tidak bisa tidak. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian. Ketika kita lewat ya kan, jalan di jalan raya, ada perempuan-perempuan tidak pakai kerudung, pokoknya macam-macam. Apalagi ke arah Banjarmasin sana, ya kan. Kemudian ada bisikan, Mas, lihat sekali aja, sekali. Itu bisikan siapa? Setan. Kalau yang satu mengatakan, Mas, kamu bisa nahan ini, jernih hatimu, jernih. Hatimu jernih, semakin tajam pandanganmu. Maksudnya pandangan hati nurani kita semakin tajam, tahan. Itu juga bisikan yang akan selalu kita temui Pak setiap hari. Yang kedua bisikan siapa? Malaikat. Yang pertama bisikan iblis. Nah, kita lebih sering nurut bisikan yang mana? Nurut bisikan yang iblis atau malaikat? Nah, ya Pak, kita lebih nurut pada bisikan iblis. Sering tunduk kepada bisikan iblis. Itu masalah kita. Maka, ayo Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin istiqomah, bongkar pikiran-pikiran yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak mudah. Ada rintangan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan rintangan itu ada dua macam. Yang pertama, lelah. Rintangan yang pertama apa? Lelah. Dan rintangan ini alami Pak, karena kita manusia. Nah kalau kita lelah, kalau kita sedang futur, obatnya apa? Para ulama rahimahullah mengatakan obatnya adalah kurangi kegiatan yang baik untuk sementara, karena kita perlu refreshing. Kurangi. Berarti Ustaz, yang wajib-wajib kita kurangi? Oh, tidak Pak, yang wajib tidak boleh dikurangi. Yang dikurangi adalah yang sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ini beliau Pak saking sayangnya sama kita sudah jauh-jauh hari. Beliau udah tahu nanti bakal futur kita dalam beribadah, nanti kita bakal capek, lelah. Rasulullah udah tahu, makanya beliau kasih solusi. Apa kata beliau? Likulli amalin syirratun. Setiap amal soleh ada masa semangat. Biasanya tarawih itu paling banyak hari keberapa Pak? Hari pertama, betul ya? Sampai berapa? 10. Sekarang mengalami apa? Kemajuan ya. Yang maju apanya? Softnya ya. Itu bukti apa yang dikatakan beliau itu benar. Setiap amal soleh pasti ada masa apa? Semangat. Wa likulli syirratin fatratun. Dan setiap masa semangat pasti punya masa kendor, masa futur, masa males. Itu manusiawi Pak. Beliau mengatakan itu kepada kita karena beliau tahu pasti kita akan mengalami itu. Lalu apa nasihat beliau? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Maka barang siapa ketika futur, ketika malas, dia tidak keluar dari ajaranku. Maksudnya apa ajaran di sini? Banyak. Tapi lebih dominan pada makna maksiat. Lebih dominan pada makna apa? Maksiat. Karena Nabi gak pernah ngajari maksiat. Maka maksiat itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka barang siapa ketika futur, ketika malas, ketika lelah, dia melampiaskan kemalasan itu keluar dari syariatku, ajaranku, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tinggalkan itu maksiat, Pak. Dia tidak keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW ketika malas. Apa kata beliau? Faqad aflah. Sungguh orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung. Ketika malas dia gak maksiat.
Ketika malas, justru dia malah keluar dari ajaranku, bermaksiat kepadaku, dikira Pak dengan maksiat nanti tambah rajin, nggak bisa. Al-maksiyatu tajuru ila ukhtiha. Maksiat itu akan menyeret kita kepada saudaranya. Seseorang, mohon maaf, yang minum khamr nanti akan berlanjut kepada perzinahan. Orang yang dusta itu nanti akan terus berlanjut Pak pada maksiat-maksiat lisan yang lainnya. Maka dari itu orang yang ketika futur, ketika malas dia keluar dari ajaran Nabi, di antaranya maksiat, apa kata beliau? Faqad halaka, sungguh dia telah binasa. Maksudnya apa? Semakin dia jauh dari Allah, maka semakin dekat dengan kebinasaan. Maka sebelum terlambat Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami hadis ini dengan baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, sungguh kata beliau, hati ini punya rasa semangat, tapi jangan lupa juga punya rasa malas. Berarti ada dua Pak. Yang pertama apa? Semangat. Yang kedua malas. Adalah Pak di sini yang semangat terus gak ada malas? Gak ada. Tapi kalau yang malas terus ada. Nah, setiap manusia itu padahal punya rasa semangat, punya rasa malas. Apa nasihat beliau? Bila kita sedang semangat, maka bawalah jiwa kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Yang wajib jangan ditinggalkan, itu pasti Pak. Tapi kalau kita sedang malas, kata beliau, paksa untuk tidak meninggalkan yang wajib. Nah, bayangkan Pak, yang wajib aja kita perlu paksa diri kita ketika malas itu. Karena zaman ini Pak, zaman keterpaksaan, harus dipaksa. Ini nasihat beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tapi kalau bulan Ramadan Pak, usahakan jangan ada malas Pak, ya. Tetap harus apa? Semangat. Ini bulan Ramadan ini bulan yang hari-harinya sangat istimewa, tidak bisa dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi hadis tentang kenikmatan kesengsaraan di dunia itu hanya sementara, yang abadi hanya di mana Pak? Di akhirat, surga atau neraka. Yang kedua, kalau ingin istiqomah, bongkar pikiran-pikiran setan tadi. Harus kita bongkar. Kemudian yang ketiga, tadi kita sudah sebutkan, kita punya rintangan yang namanya lelah, males. Maka kalau kita sedang males, sedang lelah, paksa untuk melakukan yang apa? Wajib, yang sunnah dikurangi. Itu caranya. Nah, yang keempat, rintangan yang sering kita alami adalah rintangan yang kita buat sendiri Pak. Misalnya apa? Berdosa, berbuat dosa maksudnya, kemudian maksiat. Itu kan yang kita buat sendiri rintangan itu. Sebenarnya kita nggak ada rintangan secara finansial, nggak ada masalah, secara keluarga sakinah mawaddah rahmah. Tapi dia bikin masalah sendiri dengan cara Pak maksiat. Kan kebanyakan kita gitu. Kan banyak itu Pak, orang yang seharusnya di masa-masa 50 tahun, 60 tahun menikmati hari-hari bersama istrinya, aman, anak-anak sudah mentas semua, dia sendiri yang bikin masalah. Dengan apa? Bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, selingkuh. Bayangkan itu Pak, itu kita buat sendiri. Kita sering mendengar berita Pak, kayaknya sudah adem ayem, istri perfect, ya Pak, finansial gak ada masalah, kok bisa bercerai? Pasti dia ada masalah, dia buat sendiri. Entah itu dosa, entah itu apa? Maksiat. Dan di awal-awal sakinah mawaddah rahmah, kok tiba-tiba apa? Ada masalah. Biasanya dia buat sendiri, maksiat dan dosa. Maka kalau kita tahu bahwa yang menghalangi kita dari fokus beribadah adalah maksiat dan dosa, kita harus hilangkan. Ini yang terakhir Pak, harus kita hilangkan. Dosa dan kotoran itu dari hati kita harus kita hilangkan, karena itu menghalangi, benar Pak. Makanya ada istilah, ada seseorang tidak mampu sholat malam gara-gara apa? Dosa. Ada seseorang
tidak mampu sholat malam gara-gara apa? Dosa. Seseorang itu siapa? Bisa jadi kita. Gak mampu sholat malam gara-gara dosa. Secara finansial gak ada masalah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, tapi gak bisa sholat malam, berarti dia punya dosa. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah sebagaimana yang disampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innal abda, kata beliau, sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a khati'atan, jika melakukan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Kalau dosanya besar, titik hitamnya apa? Besar. Tapi kalau dosanya kecil, titik hitamnya kecil. Pilih yang besar atau kecil, Pak? Jangan dipilih, karena ini dosa, Pak, ya. Jadi kalau dosa kita besar, titiknya besar. Kalau dosa kecil, titiknya apa? Kecil. Karena dosa itu ya satu-satu balasannya, Pak. Itu rahmat Allah luar biasa. Beda dengan pahala. Pahala itu, Pak, satu kita berbuat kebaikan dilipat gandakan. Bisa 7-nya, bisa 10-nya, bisa 700 kali lipatnya. Kita nggak tahu. Apalagi di bulan puasa, tidak ada yang tahu pelipat gandaan amalan itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba. Kalau orang itu kemudian berhenti, wastaghfara, istighfar, wa taba, bertobat kepada Allah, sukila qalbuh, maka titik hitam itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya. Itulah mengapa, Pak, karena kita itu berdosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir pagi, zikir apa? Petang. Di situ disebutkan minimal dalam satu hari satu malam kita istighfar berapa kali? 100. Kita cek di kitab-kitab zikir pagi petang, Pak. Mi'ata marrah, 100 kali. Kenapa? Karena kita berdosa. Dosa, istighfar hilang. Dosa, istighfar hilang. Begitu caranya, Pak. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada orang model yang kedua ini, Pak. Wa in ada, kalau dia tidak mau istighfar, entah karena angkuh atau karena dia terlalu pede, kayaknya saya masih lama hidupnya. Ya, ada itu postingan bagus, Pak. Ya, dia mengatakan besok saya bertobat, ternyata besok dia tak bangun lagi. Dia mengatakan apa? Besok saya mau tobat, ternyata besok tak bangun lagi, alias apa? Mati, meninggal. Jadi pertama bisa jadi dia itu meremehkan, gampang, istighfar nanti, menunda-nunda. Yang kedua, angkuh. Yang paling bahaya ini, Pak, yang angkuh ini, sulit dia untuk bertobat. Maka orang seperti ini, kata beliau, hatta ta'luwa qalbahu, titiknya akan ditambah. Terus berbuat dosa terus, dia nggak pernah istighfar. Kalau ada istighfar kan masih mending, Pak. Istighfar hilang dikit, istighfar hilang lagi, balik lagi maksiat, ada lagi, kan begitu. Ini nggak pernah istighfar sama sekali. Zida fiha hatta ta'luwa qalbah, sampai hatinya itu, Pak, tertutup titik-titik hitam itu. Dan itulah yang disebut dengan ron. Ron ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya yang menutupi hati mereka sehingga kalau dinasihati mental, nasihatnya apa? Kalau ditunjukkan kepada hidayah dia nggak mau. Apa yang membuat itu? Yang membuat mereka seperti itu adalah dosa-dosa yang menutupi hati mereka. Jadi kalau kita mendakwahi, Pak, orang-orang yang di terminal sana, contoh, atau orang-orang yang di tempat-tempat maksiat, nggak bisa tiba-tiba, Mas, sholat itu wajib, nggak bisa, Pak. Hatinya udah kotor. Maka kita harus lembutkan dulu hatinya. Lembutkan dulu hatinya. Contoh melembutkan hati, Mas, yang nggak capek kan, jauh dari Allah seperti ini. Nah, gitu dulu, Pak. Jangan tiba-tiba tarik, ayo sholat ke masjid, nggak bisa. Hatinya masih keras. Lembutkan dulu hatinya, karena kuncinya di hati. Kalau hati itu sudah lembut, insya Allah dia akan mudah menerima kebenaran.
Nah, untuk melembutkan hati salah satunya apa? Dengan memperbanyak istighfar. Membaca apa? Istighfar. Nah, lafaz istighfar ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang astagfirullah, boleh. Ada yang astaghfirullahalazim, boleh. Ada juga astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh juga. Yang pengen lebih panjang, pengen lebih afdol, maka berbanyak baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah illa anta, kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Pengakuan bahwa diri kita itu lemah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan selalu setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Karena kita itu punya hawa nafsu, Pak, kadang-kadang melenceng, itu wajar. Makanya disebutkan apa? Mastata'tu, semampuku. Apa perjanjian kita dengan Allah? Dulu ketika ada di alam roh, Pak, Allah mengatakan anastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Itu kata Allah kepada kita. Kita udah lupa. Di Quran disebutkan qalu bala syahidna, benar kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maksudnya apa? Kita berjanji ingin beribadah terus kepada Allah, tapi kita lupa perjanjian itu. Lalu diingatkan pada doa ini, aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Abu a'udzu bika min syarri ma shana'tu, aku berlindung kepadamu dari perbuatan jelek yang aku lakukan. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu ulaka bi dzambi, aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Jadi kita mengakui, Pak, nikmat Allah itu banyak, tapi kita juga mengakui diri kita itu lemah, diri kita itu berdosa. Makanya istighfar ini termasuk istighfar yang paling utama, disebut dengan apa? Sayyidul istighfar. Ada pengakuan dari kita bahwa kita itu makhluk yang lemah, dan pengakuan bahwa nikmat Allah itu kepada kita sangat banyak. Coba ada yang pernah dirawat di ICU, Pak? Tabung oksigen itu sehari berapa, Pak? Satu tabung harganya berapa? Berapa? Per jam. Berapa itu per jam? Nah, bisa kita hitung. Kita ngirup oksigen ini, Pak, gratis atau bayar? Ada subsidi nggak, Pak? Ya, ada, gratis. Gratis, Masya Allah. Coba sesekali kita tuh bayangkan itu, Pak, nikmat bisa menghirup oksigen, nikmat darah kita lancar, berjalan kaki sehat, itu nikmat yang luar biasa. Harus kita akui itu dari Allah Subhanahu wa taala, lebih mahal daripada yang lain. Ya, maka kemudian di sini disebutkan faghfirli, setelah kita mengakui kekurangan kita, begitu banyaknya nikmat Allah kepada kita, baru kita minta ampunan. Faghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali siapa? Engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini Bapak sekalian cara beristighfar kepada Allah. Ya, jadi tadi sudah kita sebutkan agar kita istiqomah. Jangan lupa, Pak, yang pertama apa? Nah, ini kok lupa ini, Pak. Yang pertama tadi supaya kita istiqomah, hadis tentang apa tadi? Kesengsaraan, kenikmatan di dunia itu hanya apa? Sementara. Ingat-ingat itu, Pak. Ya, yang kedua apa? Bongkar pikiran-pikiran iblis, bisikan iblis harus kita bongkar supaya istiqomah. Kalau enggak kita sering kalah. Ya, itu disebut jihad itu, Pak. Jihad. Ya memang mikir itu kan berat. Kalau nggak berat banyak orang nggak mikir, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Rintangan, lelah. Maka kalau sedang lelah, yang wajib tetap kita pertahankan, paksa diri kita, yang sunnah sedikit kita tinggalkan. Tapi kalau sedang semangat, yang sunnah kita gas, Pak. Bismillah. Ya, sehari 5 juz, 6 juz, karena masih semangat. Nah, yang terakhir, kalau rintangan itu dosa,
maka perbanyak apa tadi? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan ini bermanfaat, bukan hanya untuk wawasan tetapi untuk selalu lihat amal dan juga didakwahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.